semuanya, selamat datang di Sharing Talk. Kali ini kita kedatangan tamu yang akan membagi ilmu tentang spesialis obat tentang sistem kardiovaskular. Nah, perkenalkan. Halo semuanya, halo teman-teman. Perkenalkan, aku Noah Aprilia. Aku sekarang berkuliah di Akademi Farmasi Harsi Pontianak di bidang D3 Farmasi. Nah, untuk perkenalannya kan sudah kita nih, kita udah boleh kali ya membahas tentang spesialis obatnya, Kak. Boleh. Nah, boleh Kak mulai dari sekarang, Kak? Yang pertama itu ada zat aktif nifedipin, itu bentuk sediaannya itu tablet 5 mg dan 10 mg. Nama produknya itu, nama mereknya adalah yang diproduksi oleh Bayer, lalu ada Nipecard yang diproduksi oleh KB Pharma. Cordaplex itu nama produsennya itu Actapis. Lalu yang kedua itu ada Verapamil, bentuknya tablet 80 mg. Nama produknya itu ada Isoptin yang diproduksi oleh Abbott. Lalu ada Kalan yang diproduksi oleh Pfizer. Lalu ada Verapres yang diproduksi oleh Beno Pharma. Lalu selanjutnya zat aktif isosorbit dihidrat, itu bentuk sediaannya tablet 5 mg dan 10 mg. Nah, produk atau mereknya itu ada Isordil, itu diproduksi oleh Pfizer. Lalu ada Kedocard, itu diproduksi oleh Actapis. Lalu ada Sorbitrat, itu diproduksi oleh Kalbe Pharma. Lalu ada Tiazem, itu bentuk sediaannya itu tablet 30 mg dan 60 mg. Nah, produk atau mereknya itu ada Isordil yang diproduksi oleh BMS. Lalu ada Sedocard yang diproduksi oleh Hexfarm. Lalu ada Sorbitrat yang diproduksi oleh Tanabe. Lalu selanjutnya ada zat aktif nitrogliserin, itu bentuk sediaannya itu tablet 0,5 mg. Nah, produk atau mereknya itu Nitrostrat yang diproduksi oleh Pfizer. Lalu ada Tridil diproduksi oleh GSK. Lalu ada Nitrocap yang diproduksi oleh Kimia Farma. Kedua itu ada obat antidisritmia, itu zat aktifnya yang pertama itu ada Amiodaron, itu bentuknya tablet 200 mg. Nah, produk atau mereknya itu ada Cordaron, itu diproduksi oleh Sanofi. Lalu ada Amiocor, itu diproduksi oleh Kalbe Pharma. Lalu ada Amiodar diproduksi oleh Bernopharm. Kedua itu ada zat aktif Mexiletina, bentuk sediaannya itu ada kapsul 200 mg. Nah, produk atau mereknya itu ada Kitil yang diproduksi oleh Boehringer. Lalu ada Mekilet yang diproduksi oleh Actapis. Lalu ada Mekicor produksi oleh Kimia Farma. Lalu selanjutnya ada zat aktif disopiramid, itu bentuknya itu kapsul 100 mg. Nama produk atau mereknya itu ada Redmodan, itu yang diproduksi oleh Sanofi. Lalu ada Disorit, itu diproduksi oleh Bernopharm. Lalu ada Norpace, itu diproduksi oleh CRT. Lalu ada zat aktif Propapenon, itu bentuk sediaannya itu tablet 150 mg. Nah, produk atau mereknya itu ada Redmonorm, itu diproduksi oleh Abbott. Lalu ada Propanorm, itu diproduksi oleh Hexfarm. Lalu ada Procoralan yang diproduksi oleh Kalbe Pharma. Selanjutnya ada obat antihipertensi, itu golongan AC inhibitor. Yang pertama itu ada zat aktif Benazepril, itu bentuknya tablet 5 mg dan 10 mg. Nah, produk atau mereknya itu ada Lotensin, itu diproduksi oleh Novartis. Lalu ada Benazep yang diproduksi oleh Dexa Medical. Lalu ada Benacor yang diproduksi oleh Bernopharm. Lalu ada Enalapril, itu bentuknya tablet 5 mg dan 10 mg. Nah, produk atau mereknya itu ada Renitec yang diproduksi oleh MSO. Lalu Enapril yang diproduksi oleh Kalbe. Lalu ada Enahexal yang diproduksi oleh Hexfarm. Lalu selanjutnya ada Posinopril, itu bentuknya tablet 10 mg. Nah, produk atau mereknya itu ada Monopril yang diproduksi oleh BMS. Posipril yang diproduksi oleh Dexa Medical. Lalu ada Posinal yang diproduksi oleh Kimia Farma. Lalu ada zat aktif Captropil, tablet 25 mg dan 12,5 mg. Nah, produk atau mereknya itu ada Poten yang diproduksi oleh BMS. Lalu Tensikap yang diproduksi oleh Kimia Farma. Lalu ada Capril yang diproduksi oleh Bernopharm. Lalu ada Isonopril, bentuknya itu tablet 5 mg dan 10 mg. Nah, produknya itu ada Gestril, itu diproduksi oleh AstraZeneca. Lalu ada Prinivil yang diproduksi oleh MSD. Lalu ada Lisodur yang diproduksi oleh Bernopharm. Selanjutnya ada zat aktif Quinapril, itu bentuknya tablet 10 mg. Nah, mereknya atau nama produknya itu ada Akupril, diproduksi oleh Pfizer.
lalu ada Quinacor yang diproduksi oleh Dexa Medica, lalu ada Quinapreg yang diproduksi oleh Expram. Lalu selanjutnya ada zat aktif Ramipril, itu bentuknya tablet 2,5 mg dan 5 mg. Nah, produk atau mereknya itu ada Tritase yang diproduksi oleh Sanofi, lalu ada Ramase yang diproduksi oleh Kalbe, lalu ada Cardase yang diproduksi oleh Aventis. Selanjutnya zat aktif Trandolapril, itu bentuknya tablet 2 mg. Nah, produk atau mereknya itu ada Odric yang diproduksi oleh Abbott, lalu ada Tandopril yang diproduksi oleh Dexa Medica, dan ada Trandase yang diproduksi oleh Bernopam. Selanjutnya ada golongan beta blocker, itu yang pertama itu zat aktifnya ada acebutol, itu bentuknya tablet 200 mg. Nah, produk atau nama mereknya itu ada Cetral yang diproduksi oleh Sanofi, lalu ada Asecor yang diproduksi oleh Dexa Medica, lalu ada Acebuti yang diproduksi oleh Bernopam. Lalu ada atenolol, itu bentuknya tablet 50 mg. Nama produk atau mereknya itu ada Tenormin, itu yang diproduksi oleh AstraZeneca, lalu ada Parmomin yang diproduksi oleh Bahrain-Hit, lalu ada Atenol yang diproduksi oleh Kimia Farma. Selanjutnya ada zat aktif Bisoprolol, itu bentuknya tablet 2,5 mg dan 5 mg. Nah, produk atau mereknya itu ada Consor yang diproduksi oleh Merck, lalu ada Bisolol yang diproduksi oleh Dexa, lalu ada Bisoprex yang diproduksi oleh Bernopam. Lalu ada zat aktif Carteolol, bentuknya itu tablet 2,5 mg dan 5 mg. Nah, produknya itu ada Castrol yang diproduksi oleh Otsuka, Carteol yang diproduksi oleh Sanofi, dan ada Teol yang diproduksi oleh Bernopharma. Lalu selanjutnya ada zat aktif Carpediol, itu bentuknya tablet 6,25 mg dan 12,5 mg dan 25 mg. Nah, produk atau nama mereknya itu ada Dilatren yang diproduksi oleh Roche, lalu ada Cardipas yang diproduksi oleh Kalbe, lalu ada Carpipres yang diproduksi oleh Dexa. Lalu selanjutnya zat aktif Labetalol, bentuknya itu tablet 1,5 mg. Nah, produk atau mereknya itu ada Trandate yang diproduksi oleh GSK, lalu ada Labecor yang diproduksi oleh Dexa Medica, lalu ada Labetal yang diproduksi oleh Kimia Farma. Selanjutnya ada zat aktif Metoprolol, itu bentuknya tablet 50 mg. Nah, produk atau mereknya itu Etalok yang diproduksi oleh AstraZeneca, lalu ada Lopresor yang diproduksi oleh Novartis, lalu ada Metolar yang diproduksi oleh Kalbe, lalu ada Nadalol, itu bentuknya tablet 45 mg. Nah, produk atau mereknya itu ada Corgard yang diproduksi oleh BMS, lalu ada Nadacor yang diproduksi oleh Dexa, lalu ada Nadol yang diproduksi oleh Kimia Farma. Lalu selanjutnya ada zat aktif Penbutol, itu bentuknya tablet 20 mg. Lalu nama produk atau mereknya itu ada Lepatol yang diproduksi oleh Hoech, lalu ada Penbutol yang diproduksi oleh Dexa Medica, lalu ada Betapres yang diproduksi oleh Bernopharma. Lalu selanjutnya ada zat aktif Timdolol, itu bentuknya tablet 5 mg. Nama produk atau mereknya itu ada Pisken yang diproduksi oleh Novartis, lalu ada Pendacor yang diproduksi oleh Dexa, lalu ada Pindol yang diproduksi oleh Bernopharma. Selanjutnya ada zat aktif Timolol, itu bentuknya tablet 10 mg. Nah, produk atau nama mereknya itu ada Biocarden, itu diproduksi oleh MSD, lalu ada Timolax yang diproduksi oleh Bernopharma, lalu ada Timocor yang diproduksi oleh Dexa Medica. Selanjutnya ada golongan kalsium channel blocker, itu zat aktifnya ada Amlodipine, itu bentuknya tablet 5 mg, 10 mg. Nah, produk atau nama mereknya itu ada Amlodipine yang diproduksi oleh Indofarma, lalu ada Amyocard yang diproduksi oleh Bernopharm, lalu ada Tensivas yang diproduksi oleh Dexa Medica. Selanjutnya ada zat aktif Pelodipine, itu bentuknya tablet 5 mg. Nah, produk atau nama mereknya itu ada Plendil yang diproduksi oleh AstraZeneca, lalu ada Pelodip yang diproduksi oleh Dexa Medica, lalu ada Pelohex yang diproduksi oleh Dex Pharma. Selanjutnya ada zat aktif Diltiazem, itu bentuknya tablet 30 mg. Nah, produk atau nama mereknya itu ada Cardiazem yang diproduksi oleh BMS, lalu ada Dilzem yang diproduksi oleh Hexfarm, lalu ada Herbeser yang diproduksi oleh Tanabe. Selanjutnya ada zat aktif Nifedipine, itu bentuknya tablet 10 mg. Nah, produk atau nama mereknya itu ada Adalat yang diproduksi oleh Bayer, lalu ada Nipecard yang diproduksi oleh Kalbe Pharma, lalu ada Cordaplex yang diproduksi oleh Actavis. Selanjutnya ada zat aktif Verapamil, itu bentuknya tablet
80 mg. Nama produknya itu atau nama mereknya itu ada Isoptin yang diproduksi oleh Abbott, lalu ada Kalan yang diproduksi oleh Pfizer, Therapres yang diproduksi oleh Bernopharm. Selanjutnya ada golongan alpha blocker, itu ada zat aktif doxazosin, itu bentuknya itu tablet 1 mg dan 2 mg. Nah, produk atau nama mereknya itu ada Cardura yang diproduksi oleh Pfizer, lalu ada Doxajos yang diproduksi oleh Dexa, lalu ada Doxapres yang diproduksi oleh Bernopharm. Selanjutnya ada Prazosin, itu bentuknya tablet 1 mg. Nah, produk atau mereknya itu ada Minipres yang diproduksi oleh Pfizer, lalu ada Prazopres yang diproduksi oleh Dexa Medica, lalu ada Projosin yang diproduksi oleh Kimia Farma. Selanjutnya ada zat aktif Terazosin, itu bentuknya tablet 2 mg. Nah, produknya itu ada Hetrin yang diproduksi oleh Abbott, lalu ada Terazep yang diproduksi oleh Dexa Medica. Selanjutnya ada Terazos yang diproduksi oleh Bernopharma. Selanjutnya ada golongan angiotensin 2 antagonis. Zat aktifnya itu yang pertama ada Candesartan, itu bentuknya itu tablet 8 mg. Nah, produknya itu ada Alakan, itu diproduksi oleh AstraZeneca, lalu ada Candesacor yang diproduksi oleh Dexa Medica, lalu ada Candepres yang diproduksi oleh Bernopharm. Lalu selanjutnya ada zat aktif Irbesartan, itu bentuknya tablet 150 mg. Nah, produk atau mereknya itu ada Apropel, itu yang diproduksi oleh Sanofi, lalu ada Ibertan yang diproduksi oleh Dexa Medica, lalu ada Irbehex yang diproduksi oleh Hex Pharma. Lalu selanjutnya ada zat aktif Losartan, bentuknya itu tablet 50 mg. Nah, produk atau mereknya itu ada Lozar yang diproduksi oleh MSD, lalu ada Losasar yang diproduksi oleh Kalbe, lalu ada Protzar yang diproduksi oleh Dexa Medica. Selanjutnya ada Valsartan, bentuknya itu tablet 80 mg dan 160 mg. Nah, produk atau mereknya itu ada Diovan yang diproduksi oleh Novartis, lalu selanjutnya ada Palkar yang diproduksi oleh Kalbe, lalu ada Stensipas yang diproduksi oleh Dexa. Selanjutnya ada zat aktif Temisartan yang bentuknya itu tablet 40 mg. Nah, produknya itu ada Misakor yang diproduksi oleh Dexa, lalu ada Micardis yang diproduksi oleh Boehringer, lalu ada Telsar yang diproduksi oleh Kalbe. Selanjutnya ada golongan diuretik. Zat aktif yang pertama itu ada Amylorid, bentuknya itu tablet 5 mg. Nah, produknya itu ada Midamon yang diproduksi oleh MSD, lalu ada Amylor yang diproduksi oleh Dexa Medica, lalu ada Amylpres yang diproduksi oleh Bernopharm. Selanjutnya ada zat aktif Bumetanide, yaitu bentuknya tablet 1 mg. Nah, produknya itu ada Borinex yang diproduksi oleh Roche, lalu ada Bumet yang diproduksi oleh Dexa Medica, lalu ada Bumex yang diproduksi oleh Leo Pharma. Selanjutnya ada Furosemide, itu bentuknya tablet 40 mg. Nah, produknya itu ada Lasix yang diproduksi oleh Aventis, lalu ada Furosik yang diproduksi oleh Dexa Medica, lalu ada Purit yang diproduksi oleh Kimia Farma. Selanjutnya ada zat aktif Furosemide, itu bentuknya injeksi 10 mg per mililiter. Nah, produk atau mereknya itu adalah Lasix yang diproduksi oleh Aventis, lalu ada Furosemide yang diproduksi oleh Kimia Farma, lalu ada Furosemide Dexa yang diproduksi oleh Dexa Medica. Selanjutnya ada HCT atau hydrochlorothiazide, itu bentuknya tablet 12,5 mg, 25 mg. Nah, produk atau mereknya itu ada Esidex yang diproduksi oleh Novartis, lalu ada Dichyotrid yang diproduksi oleh MSD. Selanjutnya ada hydrochlorothiazide, itu yang diproduksi oleh Kimia Farma. Selanjutnya ada zat aktif Clortalidone, bentuknya itu tablet 25 mg. Nah, produk atau mereknya itu ada Hycroton, itu diproduksi oleh Novartis, lalu ada Clortalidone yang diproduksi oleh Dexa Medica, lalu ada Clortalid yang diproduksi oleh Kimia Farma. Selanjutnya ada Spironolactone yang bentuknya itu tablet 25 mg. Nah, produknya itu ada Aldactone yang diproduksi oleh Pfizer, lalu ada Spirolac yang diproduksi oleh Bernopharma, lalu ada Spironolactone yang diproduksi oleh Dexa Medica. Selanjutnya ada zat aktif Torsemide, itu bentuknya tablet 10 mg. Nah, produknya itu ada Diuper yang diproduksi oleh Sanofi, lalu ada Toramid yang diproduksi oleh Dexa Medica, lalu ada Torsid yang diproduksi oleh Bernopharm. Selanjutnya ada zat aktif Indapamid, itu bentuknya tablet 2,5 mg. Nah, produknya itu ada Natrilix yang diproduksi oleh Servier, lalu ada Indapres yang diproduksi oleh Bernopharm, lalu ada Indapamid itu diproduksi oleh Dexa Medica. Selanjutnya ada golongan
golongan lainnya itu ada zat aktif klonidin, itu bentuknya tablet 0,15 mg. Nama produknya itu ada Catapres, itu diproduksi oleh Boehringer. Lalu ada klonidin yang diproduksi oleh Dexamedica. Lalu ada Clonid yang diproduksi oleh Kimia Farma. Selanjutnya ada Riserpin, itu bentuknya tablet 0,1 mg. Nah, produk atau nama mereknya itu ada Serpasil, itu diproduksi oleh Novartis. Lalu ada Reserpin, itu diproduksi oleh Dexamedica. Lalu ada Reserpina, itu diproduksi oleh Kimia Farma. Selanjutnya ada Medildopa, itu bentuknya tablet 250 mg. Nama produknya itu ada Aldomet, itu diproduksi oleh MSD. Lalu ada Metyldopa, itu diproduksi oleh Dexamedica. Lalu ada Dopamet, itu diproduksi oleh Bernopharm. Selanjutnya ada Hydralazine, itu bentuknya tablet 25 mg. Nah, produknya itu ada Apresolin yang diproduksi oleh Kiba. Lalu ada Hydralazine, itu yang diproduksi oleh Dexamedica. Lalu ada Hydrapres, itu diproduksi oleh Kimia Farma. Selanjutnya ada Minoxidil, itu bentuknya tablet 5 mg. Nah, produk atau mereknya itu ada Loditen, itu diproduksi oleh Pfizer. Lalu ada Minoxidil, diproduksi oleh Dexamedica. Lalu ada Minox, diproduksi oleh Kimia Farma. Selanjutnya ada obat golongan glikosida jantung dan nitrat. Zat aktif yang pertama itu ada Digoxin, bentuknya itu tablet 0,25 mg. Nah, produk atau mereknya itu ada Lanoxin, itu nama produsennya GSK. Lalu ada Cardoxin yang diproduksi oleh Bernopharma. Lalu ada Digoxin yang diproduksi oleh Kimia Farma. Selanjutnya ada obat golongan vasodilator, itu zat aktifnya itu ada Cetirizine, itu bentuknya injeksi 500 mg. Nah, produknya itu ada Somazina, itu produsennya itu ada Perez. Lalu ada Brainax yang diproduksi oleh Kalbe. Lalu ada Cetirizine, itu yang diproduksi oleh Dexamedica. Selanjutnya ada Tadalafil, itu bentuknya tablet 10 mg. Nah, produknya itu ada Cialis, itu yang diproduksi oleh Eli Lilly. Lalu ada Tador yang diproduksi oleh Kalbe. Lalu ada Tadalis yang diproduksi oleh Ajanta. Selanjutnya ada Pentoxifilin, itu bentuknya tablet 400 mg. Nah, produknya itu ada Trental yang diproduksi oleh Sanofi. Lalu ada Pentox yang diproduksi oleh Dexa. Lalu ada Pentilin yang diproduksi oleh Bernopharm. Selanjutnya ada obat golongan antihiperlipidemia, itu ada zat aktif Benzapibrat, itu bentuknya tablet 200 mg. Nah, produknya itu ada Bezalip yang diproduksi oleh Boehringer. Lalu ada Besacor yang diproduksi oleh Dexamedica. Lalu ada Besapit yang diproduksi oleh Bernopharm. Selanjutnya ada zat aktif Ezetimibe, itu bentuknya tablet 10 mg. Nama produknya itu ada Zetia, itu diproduksi oleh MSD. Lalu ada Ezatrol yang diproduksi oleh Merck. Lalu ada Ezetim yang diproduksi oleh Dexamedica. Selanjutnya ada Penapibrat, lalu bentuknya itu tablet 200 mg. Nama produknya atau nama mereknya itu ada Lipantil yang diproduksi oleh Abbott. Lalu ada Penolip yang diproduksi oleh Dexamedica. Lalu ada Piramet yang diproduksi oleh Kalbe. Selanjutnya ada Lupastatin, bentuknya itu kapsul 20 mg. Nah, produknya itu ada Leskol yang diproduksi oleh Novartis. Lalu ada Pipas yang diproduksi oleh Dexamedica. Lalu ada Pastin yang diproduksi oleh Bernopharm. Selanjutnya ada Gempibrozil, bentuknya itu tablet 300 mg, 450 mg, 600 mg, dan 900 mg. Produk atau mereknya itu ada Lopit yang diproduksi oleh Pfizer. Lalu ada Gempibril yang diproduksi oleh Dexamedica. Lalu ada Liprozil yang diproduksi oleh KB. Selanjutnya ada zat aktif Clopidogrel, itu bentuknya kapsul 250 mg. Nah, produknya itu ada Astromid yang diproduksi oleh ICL. Lalu ada Clolipid yang diproduksi oleh Bernopharma. Lalu ada Clopidogrel yang diproduksi oleh Kimia Farma. Selanjutnya ada Colesepam, bentuknya itu tablet 625 mg. Nah, produknya itu ada Welchol yang diproduksi oleh Sanofi, Colespel yang diproduksi oleh Actavis, dan Pelcol yang diproduksi oleh Kalbe. Selanjutnya ada zat aktif Colestipol, itu bentuknya itu granul. Nah, produknya itu ada Colestid yang diproduksi oleh Pfizer. Lalu ada Lipidon itu yang diproduksi oleh Dexa. Lalu ada Colestip yang diproduksi oleh Berno. Selanjutnya ada zat aktif Kolestiramin, itu bentuknya serbuk. Produknya itu ada Coestran, itu yang diproduksi oleh BMS. Lalu ada Colestagel yang diproduksi oleh Dexa. Lalu ada Colestir yang diproduksi oleh Kimia Farma. Selanjutnya ada zat aktif Novastatin, itu bentuknya tablet 20 mg.
Nah, produknya itu ada Mepacor yang diproduksi oleh MSD, lalu ada Lopacor yang diproduksi oleh Dexa, Lopastin yang diproduksi oleh Garnofarm. Selanjutnya ada zat aktif Otorpastin, itu bentuknya tablet 10 mg. Nah, produknya itu ada Lopitor yang diproduksi oleh Pfizer, lalu ada Torpas yang diproduksi oleh Dexa Medicap, lalu ada Atorpa yang diproduksi oleh Kalbe. Selanjutnya ada zat aktif Otorpastatin, itu bentuknya tablet 10 mg. Nama produknya itu adalah Lopitor yang diproduksi oleh Pfizer, lalu ada Torpas yang diproduksi oleh Dexa, lalu ada Atorpa yang diproduksi oleh Kalbe. Selanjutnya ada zat aktif Prapastatin, itu bentuknya tablet 20 mg. Nah, produknya itu ada Prapakol yang diproduksi oleh BMS, lalu ada Prapas yang diproduksi oleh Dexa, lalu ada Prapakor yang diproduksi oleh Bernopam. Selanjutnya ada zat aktif Probukol, itu bentuknya tablet 250 mg. Produknya itu ada Loselco yang diproduksi oleh Sanofi, lalu ada Probukor yang diproduksi oleh Dexa, lalu ada Prolip yang diproduksi oleh Bernopam. Selanjutnya ada Simvastatin, itu bentuknya tablet 10 mg. Nah, produknya itu ada Zocor, diproduksi oleh MSD, lalu ada Simuascor yang diproduksi oleh Kalbe, lalu ada Pastrol yang diproduksi oleh Dexa. Wah, banyak banget ya Kak, ternyata spesialis obat sistem kardiovaskular. Begitulah Kak, banyak banget obat-obatnya. Begitulah dunia farmasi. Demikian pembahasan kita pada episode kali ini tentang sistem kardiovaskular. Terima kasih untuk Kak Nola yang sudah datang ke podcast kami, podcast Sharing Talk. Semoga bermanfaat bagi kita semua ya. Nah, gak kerasa obrolan kita hari ini udah sampai di penghujung episode ya. Jangan lupa dengerin episode berikutnya. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.